semangat perubahan semua untuk Tuhan. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap ceria belajar dari rumah. Pada hari Senin ini, kita mengenal macam-macam binatang yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Setelah minggu sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenal tentang binatang peliharaan dan binatang ternak. Minggu ini kita akan belajar tentang binatang-binatang yang dekat dengan kita. Binatang-binatang tersebut tidak kita pelihara ataupun kita ternakkan. Mereka hidup bebas di sekitar kita, sehingga kita sebut dengan binatang liar. Pada hari pertama minggu ini, anak-anak akan belajar untuk mengenal macam-macam binatang liar yang ada di sekitar tempat tinggal kita dan bagaimana binatang-binatang itu mempengaruhi keseharian kita. Ada binatang apa saja ya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah lalat. Lalat merupakan binatang yang pasti pernah kita temui. Ada beberapa jenis lalat yang mungkin pernah anak-anak ketahui, antara lain lalat daging, lalat buah, serta lalat rumah. Lalat daging suka makan daging, suka berada pada daging, bangkai, kotoran, maupun sayuran yang sudah membusuk. Lalat buah senang sekali hingga pada buah, makanan, berada di dapur, bahkan di dalam kamar mandi. Kemudian lalat rumah. Lalat rumah juga suka hingga pada makanan ataupun minuman yang ada di rumah kita, terutama pada makanan yang sudah mulai basi atau membusuk. Meskipun lalat ini adalah binatang yang kecil, namun kita harus berhati-hati karena lalat bisa membahayakan kesehatan kita. Lalat dapat buang air besar setiap beberapa menit dan di mana saja, termasuk pada makanan, piring, gelas, sendok, meja, dan lain-lain. Dan saat itulah lalat juga meninggalkan bakteri yang bisa menyebabkan kita sakit apabila makanan tersebut kita makan atau perabotan tersebut kita gunakan untuk makan dan minum. Karena sebelumnya lalat telah hinggap pada bahan makanan yang telah membusuk. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga kebersihan dengan menutup makanan yang ada di meja. Selain itu, untuk menjaga supaya lalat tidak suka berada di rumah kita, jangan membiarkan ada makanan atau bahan makanan yang basi atau membusuk di rumah kita. Termasuk juga menutup tempat sampah supaya lalat tidak datang dan hinggap pada sampah tersebut. Yang kedua adalah cicak. Pasti anak-anak kenal dengan binatang ini karena saat bayi, mama suka menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Ya, cicak adalah binatang yang sepertinya selalu hidup bersama dengan kita di dalam rumah ya. Di belakang lemari, di bawah meja, di atap, di dekat lampu di rumah kita bisa menemukan cicak. Cicak bisa membantu kita karena seperti dalam lagu tadi, cicak memakan nyamuk-nyamuk nakal yang suka menggigit kita. Tapi ternyata kita harus waspada apabila di rumah kita ada banyak cicak. Selain karena suara cicak yang mengganggu, cicak suka sekali buang air besar di mana-mana dan sangat sering sehingga jumlahnya bisa banyak sekali. Saat cicak berada di dinding dan buang air besar, kotorannya bisa jatuh kemana saja, termasuk pada makanan, minuman, di atas meja, di mana saja. Kenapa hal itu menjadi berbahaya? Ternyata kotoran cicak mengandung bakteri E. coli yang bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Selain itu, cicak juga membawa kuman pada air liur dan kulitnya. Kemudian,
Meskipun cicak suka makan nyamuk, ternyata cicak juga sangat suka makan makanan yang ada di meja makan kita dan minum air dari gelas kita. Apakah anak-anak pernah melihat cicak yang masuk ke gelas atau sedang menempel pada makanan kita di meja? Padahal, seperti sudah kita tahu sebelumnya, kalau cicak membawa kuman pada air liur dan kulitnya, itu artinya saat cicak masuk ke gelas atau menempel pada makanan, di dalam minuman dan makanan kita tersebut telah terdapat kuman yang berasal dari cicak. Oleh karenanya, supaya kita tidak menjadi sakit karena ulah cicak tersebut, jangan lupa untuk selalu menutup makanan dan gelas minuman kita supaya tidak dimasuki oleh cicak. Yang ketiga adalah tikus. Siapa yang tidak tahu tikus? Kita semua pasti sudah tahu seperti apa tikus itu, dan biasanya kita akan merasa jijik dengan tikus. Orang bisa sangat membenci tikus karena bila rumahnya dimasuki tikus, tikus-tikus ini bisa merusak berbagai peralatan rumah tangga, masuk ke dalam lemari dan merusak pakaian, mengambil makanan, bahkan menyebabkan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh tikus ini bisa sangat berbahaya bagi manusia, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Saat tikus masuk rumah dan berada dalam lemari, pada perabotan rumah, ataupun saat mengambil makanan, tikus biasanya akan meninggalkan air liur, kencing, maupun kotorannya. Disitulah terdapat virus dan bakteri yang apabila masuk ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan penyakit. Supaya tikus tidak mengambil makanan kita bisa menutup makanan tersebut dengan rapat. Namun tikus bisa saja tetap datang dan masuk ke rumah kita dan merusak perabotan rumah. Lalu biasanya orang akan berusaha memasang perangkap tikus, ada juga yang meletakkan racun untuk membunuh tikus. Selain itu, tikus bisa diusir dengan cara sederhana, antara lain memelihara jangkrik, meletakkan kapur barus ataupun buah mengkudu masak yang sudah dipotong-potong di tempat yang biasa dilewati tikus. Karena tikus tidak suka bau kapur barus maupun mengkudu, sehingga tikus-tikus itu lalu akan pergi. Yang keempat adalah kecoa. Seperti juga lalat, kecoa suka hinggap pada makanan lalu meninggalkan kotoran serta air liur. Pada kotoran, air liur, serta pada tubuh kecoa itu terdapat bakteri dan virus yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Bagaimana kecoa bisa membahayakan kesehatan kita? Kecoa dapat hidup dengan memakan apa saja, termasuk makanan yang ada di tempat sampah atau selokan, tanaman atau hewan yang sudah mati, kotoran manusia, kertas, kulit, bahkan helaian rambut kita yang jatuh bisa menjadi makanan kecoa. Akibat dari berbagai jenis benda yang dimakan kecoa tersebut, air liur, kotoran, serta tubuh kecoa sendiri menjadi perantara bagi bakteri dan virus bisa sampai pada makanan, minuman, atau perabotan yang kita pakai. Jika bakteri serta virus itu masuk ke tubuh kita bisa menjadi sakit. Oleh karenanya, kita harus menjaga kebersihan di rumah kita. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita dengan rapat, dan selain itu menjaga rumah kita supaya rapi dan bersih akan membuat kecoa tidak betah, sehingga rumah kita akan aman dan terbebas dari kecoa. Yang kelima adalah semut. Hewan ini ukurannya sangat kecil dan biasanya jumlahnya sangat banyak. Hal itu karena semut suka hidup berkelompok. Mungkin anak-anak masih ingat dengan lagu atau cerita tentang semut yang suka bekerja sama. Iya, itu memang benar karena semut senang hidup berkelompok dalam jumlah yang besar dan mereka selalu bekerja sama terutama saat mencari makan.
Namun, meskipun kita bisa belajar dari semut yang suka bekerja sama, banyak di antara kita yang merasa kesal dengan semut. Sebabnya adalah karena semut suka mendatangi makanan kita dan mengambilnya. Bila makanan sudah didatangi semut, pasti jumlahnya tidak sedikit dan sulit untuk membersihkan semut-semut tersebut. Ada jenis semut tertentu yang memiliki bau kurang enak, sehingga apabila makanan telah didatangi oleh semut jenis tersebut, baunya pun menjadi tidak enak. Kita pun menjadi jijik untuk makan makanan yang sudah disemuti. Selain mengerumuni makanan, semut juga bisa mengganggu kita karena semut bisa menggigit dan gigitan semut bisa menjadi sangat gatal dan membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Nah, anak-anak, yang kita bicarakan tadi adalah jenis semut yang kita temui di dalam rumah kita. Selain jenis semut yang ada di dalam rumah, ada juga jenis semut yang ada di pohon. Semut-semut tersebut bisa memberi manfaat untuk kita karena saat sebuah pohon berbunga, semut bisa membantu dalam penyerbukan sehingga bunga bisa tumbuh menjadi buah. Misalnya di halaman kita terdapat pohon mangga. Saat pohon mangga kita tersebut sedang berbunga, semut-semut yang ada di pohon akan mendatangi bunga-bunga mangga tersebut untuk mencari sari bunga. Saat itulah terjadi penyerbukan pada bunga, sehingga nantinya akan tumbuh buah mangga kecil yang kemudian tumbuh menjadi buah mangga yang manis untuk kita makan. Lalu, supaya kita tidak terganggu dengan keberadaan semut yang suka mengerumuni makanan maupun minuman kita bisa melakukannya dengan menutup makanan dan gelas minuman. Kita juga harus menjaga kebersihan kita supaya semut tidak suka tinggal di rumah kita. Yang ketujuh adalah ular. Apabila tempat tinggal anak-anak berdekatan dengan sawah atau kebun dengan banyak batu-batuan serta tanaman yang rimbun, mungkin anak-anak pernah mengalami ada ular yang bertamu ke rumah. Ya, ular memang tinggal di sawah ataupun di kebun dengan banyak batu-batuan serta tanaman yang rimbun. Sekali waktu saat sedang pergi mencari makan, ular mungkin akan salah masuk ke dalam rumah. Ular suka makan tikus. Apabila di sebuah rumah sering ada tikus yang masuk, mungkin pemilik rumah tersebut akan lebih sering menemukan ular, karena ular tersebut berniat mencari tikus untuk dimakan. Kita harus berhati-hati karena banyak jenis ular yang memiliki bisa atau racun pada mulutnya yang dapat membahayakan orang. Misalnya menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Lalu, kalau rumah kita dekat dengan sawah atau kebun, bagaimana supaya rumah kita tidak didatangi ular ya? Kita harus menjaga kebersihan rumah kita supaya tidak ada tikus di rumah kita. Tikus suka pada tempat yang gelap dan kotor untuk bersembunyi dan membuat sarang. Ular suka datang ke tempat yang gelap dan kotor untuk mencari tikus dan memangsanya. Selain itu, kita bisa juga menggunakan pewangi ruangan atau juga kapur barus. Karena baik tikus maupun ular tidak suka dengan bau yang menyengat seperti bau pewangi ruangan dan kapur barus. Dan yang kedelapan adalah nyamuk. Pasti anak-anak tidak asing dengan binatang nyamuk ini karena kita semua pasti pernah melihat, bahkan pernah digigit oleh nyamuk. Ya, nyamuk memang mungkin binatang yang seringkali membuat kita kesal karena nyamuk suka sekali menggigit bagian tubuh kita, lalu menyebabkan bagian yang digigit nyamuk menjadi sangat gatal. Nyamuk memang merupakan salah satu binatang liar yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Rasanya sulit sekali ya untuk memastikan bahwa nyamuk benar-benar hilang dari keseharian kita. Karena nyamuk binatang yang ukurannya kecil dan jumlahnya sangat banyak dan ada di mana-mana.
Tetapi kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan supaya nyamuk tidak berkembang biak dalam jumlah yang banyak, yaitu dengan menjaga kebersihan rumah dan sekitar tempat tinggal kita. Kita akan belajar lebih banyak tentang nyamuk ini pada hari Selasa sampai Jumat nanti. Nah anak-anak, itu tadi adalah 8 jenis binatang liar yang ada di sekitar kita dan mungkin sering kita temui. Ternyata sebagian besar dari binatang-binatang tersebut bisa merugikan kita, terutama kesehatan kita. Namun hal itu dapat kita hindari dengan cara menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Oleh karenanya, mari kita selalu jaga kebersihan rumah dan lingkungan kita ya. Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar. Ada tugas apa saja ya yang akan dikerjakan oleh anak-anak hari ini? Yang pertama adalah naik sepeda roda 2. Anak-anak belajar untuk naik sepeda roda 2, lalu nanti didokumentasikan dalam satu buah video. Kemudian yang kedua adalah membuat pledo. Untuk membuat pledo ini tidak perlu didokumentasikan. Resep untuk membuat pledo terlampir di halaman paling akhir dari modul dan video contoh membuat pledo akan dibagikan di grup. Setelah anak-anak membuat pledo, anak-anak bisa menggunakannya untuk bermain pada hari ini. Misalnya dibentuk menjadi bola-bola untuk bermain masak-masakan dan lain-lain. Pledo baru akan digunakan untuk belajar besok pada hari Selasa. Setelah selesai bermain dengan pledo, simpan dalam wadah yang tertutup supaya tidak rusak saat akan digunakan besok. Lalu yang ketiga adalah membedakan konsep penuh, setengah penuh, dan kosong. Anak-anak menggunakan wadah yang ada di rumah, misalnya gelas, kemudian isi dengan air atau pasir atau biji-bijian, beras, dan lain-lain dengan benda yang ada di rumah, diisi dengan penuh, setengah penuh, dan kosong. Kegiatan ini didokumentasikan dalam video 1 kali saja dalam 1 minggu ini. Kemudian yang keempat adalah menyalin tulisan di buku tulis. Anak-anak melihat contoh tulisan dan menyalinnya di buku tulis. Dan tugas yang terakhir adalah tepuk PSN. PSN adalah kependekan dari pemberantasan sarang nyamuk. Jadi setelah hari ini anak-anak belajar tentang binatang liar, nanti pada hari Selasa, Rabu, sampai dengan Kamis anak-anak akan belajar tentang nyamuk. Nah, nanti pada hari Jumat anak-anak akan melakukan proyek pemberantasan sarang nyamuk. Anak-anak akan belajar juga melalui tepuk supaya anak-anak bisa mengenal dan mengingat cara untuk memberantas sarang nyamuk. Untuk video tepuk PSN, anak-anak bisa melihat, dan juga untuk teksnya anak-anak bisa melihat pada modul di bagian akhir.